Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kalibrasi atau mengkalibrasi suatu termometer. Telah kita ketahui, termometer ini kan alat untuk mengukur suhu ya. Dan termometer yang sering kita gunakan atau yang di negeri kita, Indonesia gunakan itu menggunakan termometer yang derajatnya Celcius. Sebelum kalibrasi, kita eh, ketahui dulu termometer Celcius ini menggunakan skala paling bawah adalah 0 dan skala paling atas adalah 100 derajat Celcius. Nah, saya gambarkan ya. Misalnya, saya gambarkan dulu. Nah, ini termometer misalnya. Saya buat suatu garis lurus ya, tabung termometer. Di sini ada skala terendahnya. Ini termometer air raksa ya. Digunakan air raksa karena air raksa ini salah satu jenis fluida yang sensitif terhadap perubahan suhu walaupun kecil. Karena mengingat kalor jenisnya yang kecil ya. Di sini ada skala terendahnya adalah 0 derajat Celcius. Ya, ini adalah air raksanya dan di sini adalah 100 derajat Celcius. Pada termometer derajat Celcius ini menggunakan di sini es melebur ya. Es mulai melebur dan ini uap air mendidih. Oke. Jadi skala 0 sampai 100 ini digunakan adalah es mulai melebur dan uap air mendidih. Untuk mendapatkan 0 sampai 100 saya ceritakan dulu begini. Caranya adalah kita sediakan mangkuk berisi es, bongkahan es. Ini bongkahan esnya. Di sini kita bolongin kecil-kecil ya. Bolongin kecil-kecil sehingga nanti bisa ada air yang menetes ya. Nah, ketika air ini sudah menetes, tetesannya sudah turun, nah, kita masukkan termometer di sini. Masukkan termometer air raksanya di sini. Maka awalnya air raksa yang suhu ruangnya tingginya segini, ini suhu ruang tinggi segini, maka dia akan turun, ya, akan turun. Ini awal tinggi raksa ya, begini. Begitu ditaruh di es ini, begitu begitu ditaruhkan di es termometernya, maka air raksa tingginya akan menurun. Jadi kira-kira misalnya setengahnya. Nah, kita tandai penurunan itu sampai yang sudah stabil ya, nggak turun lagi, kita tandai 0. Oke, ini adalah titik nolnya ya, titik di ujung sini, ini 0 ya. Kemudian sudah dapat ya tandanya 0. Kemudian kita siapkan juga yang kedua tadi di sini adalah air mendidih ya. Tabung, kemudian berisi air, kemudian kita didihkan. Kita bakar, kita didihkan. Setelah mendidihkan ini ada uap airnya ya. Uap airnya kita masukkan termometernya ke sini. Tidak menyentuh air ya. Tidak menyentuh air, masukkan. Tapi dia terkena uap-uapnya. Nah, di sini nanti termometer air raksa itu akan naik. Ya. Akan naik. Sampai setimbang dia tidak naik lagi. Maka kita tandain eh, 100 ya. Jadi skalanya dari sini sampai sini 0 sampai 100. Maka kalau dia naik terus
sampai nggak naik lagi, itu tandanya 100 ya. Oke, dapat skala 0 sampai 100. Nah, jadi 0 di sini adalah suhu di mana air es ini mulai eh, meleleh ya. Dan 100 di sini adalah suhu uap air ketika air itu mendidih. Nah, kemudian ada skala Fahrenheit yang sering dipakai di negara luar sana, yang misalnya Amerika, sama menggunakan prinsip air mendidih dan es melebur, tetapi skala paling bawahnya kalau di Celcius ini 0 ya, kalau di Fahrenheit itu 32. 32 eh, derajat Fahrenheit. Tetapi untuk si suhu tertinggi atau titik tertingginya di sini uap air mendidih itu dia menggunakan eh, skala 212 ya. Jadi terendahnya 32, tertingginya 212. Oke. Itu untuk skala derajat Celcius ya. Ada perbedaan. Sama-sama menggunakan air dan es, tapi penamaan skalanya yang berbeda. Dia terendahnya di sini air melebur itu 32 derajat Fahrenheit. Air mendidih dia adalah 212 derajat Fahrenheit ya. Derajat Fahrenheit. Nah, kemudian dua skala ini kurang begitu teliti ya. Para ilmuwan lebih suka menggunakan derajat Kelvin dalam menentukan termometer ya. Kelvin atau disingkat K ya, disingkat huruf K. Ini berdasarkan oleh penemunya ya. Kemudian Kelvin ini yaitu dimulai dari 0 derajat Kelvin. Kalau Kelvin nggak usah tulis derajatnya, tapi langsung 0 Kelvin. 0 Kelvin ini diperoleh dari mana? Dari eksperimen. Kita ketahui kalau suatu zat itu terdiri dari atom-atom yang saling bergetar ya. Atom-atom ini saling bergetar sehingga menimbulkan suhu ya, energi dalam ya. Ini atom-atomnya saling bergetar. Getarannya ini menimbulkan suhu. Nah, kemudian zat ini kita dinginkan, turunkan terus sampai dia berhenti bergetar. Sampai dia berhenti bergetar. Nah, suhu di mana setiap atom itu berhenti bergetar dinamakan suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin ya di situ. Nah, itulah digunakan untuk patokan 0. Sedangkan berarti di sini tidak ada negatif Kelvin ya. Negatif 1, 2 itu tidak ada. 0 adalah suhu paling rendah ya. Paling rendah. Sedangkan di sini ada minus. Masih ada minus ya. Kalau ini kan patokannya air. Es mendidih. Meleleh. Berarti ada yang lebih dingin. Kalau ini partikel antar atomnya berhenti bergetar sehingga suhunya ini paling rendah ya. Jadi nggak mungkin ada yang lebih rendah lagi. Sehingga untuk maksimumnya tidak ada. Nah, ini ya, ini adalah Kelvin. Dan Kelvin ini digunakan untuk standar internasional suhu ya. Jadi kita akan ubah kalau di suatu kasus itu menggunakan Fahrenheit atau Celcius, maka kita ubah menjadi derajat Kelvin. Untuk mengubah Celcius yang sering kita gunakan ke Kelvin, kita tinggal jumlahkan saja dengan 273. Jadi misalnya 0 derajat Celcius itu ada berapa Kelvin, maka tambah aja 0 ditambah 273. Sama dengan 273 Kelvin. Berarti 100, kalau 100 derajat Celcius, itu berapa Kelvin? Berarti 373 Kelvin ya. Oke, di situ. Nah, sekarang untuk mengkalibrasi suatu termometer kalau Celcius ya kita kembalikan ke sini ya, ke definisi eh dari mana dia peroleh
0 dan 100 derajatnya ya, Fahrenheit dan Celcius. Kemudian Kelvin berarti kan diukur kembali titiknya, titik atom berhenti bergetar. Oke, sekarang kalau saya beri suatu ada eh, ada termometer lain, jenis lain, ya, termometer Y misalnya, di mana menggunakan sistem pengukuran air ya, es dan air menguap, tetapi skalanya berbeda. Misalnya di sini diberikan skalanya tertinggi, termometer Y ini, skala tertingginya atau uap air itu 200 derajat Y. Sedangkan skala terendahnya adalah 50 derajat Y. Oke, kita Celcius itu tertinggi adalah 100 derajat Celcius dan terendah adalah 0 derajat Celcius. Ini sama-sama menggunakan es meleleh dan uap air mendidih. Kalau suatu benda kita ukur menggunakan derajat Celcius atau menggunakan termometer Celcius, dia mendapatkan suhu 40 derajat Celcius ya. Jadi ada suatu benda, suhunya adalah 40 derajat Celcius. Ini menggunakan termometer Celcius. Nah, benda tersebut ini kalau diukur dengan termometer Y ini berapa suhunya? Oke. Maka kita bisa hitung dengan perbandingan. Tinggi aja, karena ini skala kan. Skala berarti tinggal perbandingan tinggi ya. Perbandingan jarak. Ya, berarti eh, misalkan dia X di sini. Nah, X ini adalah suhu dari benda ini diukur dari termometer Y. Maka kita gunakan skala perbandingan panjang ya. 100 pada termometer Celcius dikurang terendahnya 0 dibagi 40 yang diukur ya dikurang 0 juga. Ini akan sama dengan perbandingan yang menggunakan termometer Q, yaitu 200 dikurang 50 dibagi X dikurang paling rendah adalah 50. Nah, ini kan sama-sama termometer air ya, menggunakan kalibrasi air, maka kita bisa gunakan perbandingan ini. 100 kurang 0, 200 kurang 50. Tinggal selesaikan saja aljabar yang sederhana ini ya. Berarti 100 per 40 sederhananya adalah 5 per 2 ya. Sama dengan 20 kurang 50 itu 150 dibagi X min 5, 50 ya. Oke. Kita pindah ruas. Pindah ruas sehingga diperoleh X min 50 sama dengan 2 kali 150 dibagi 5. Oke. X min 50 sama dengan 300 bagi 5 itu 60 ya. 60. 300 bagi 5, 60 ya. Berarti X sama dengan 110 ya. X sama dengan 110 derajat. Atau 110 aja dulu nulisnya ya. Karena belum dimasukin ke X 110. Sehingga kalau diukur di suhu di termometer Celcius dia 40, maka diukur di termometer Y dengan skala demikian ini adalah 110. Nah, ini termometer manapun kita bisa ukur. Bahkan kalau ditanya ukur dalam termometer Fahrenheit dengan cara yang sama juga bisa kita ukur ya. Jadi prinsipnya adalah skala panjang aja. Nah, demikian ya bahasan tentang kalibrasi termometer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.